kali ini saya akan menceritakan suatu hal yang ada dalam diri saya. Sebelum masuk ke cerita, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dengan NIM 1211450 semester 3 Program Studi Psikologi Islam. Sebelum masuk ke cerita, di sini saya akan menjelaskan apa itu psikosomatofom. Psikosomatofom atau psikosomatis berasal dari bahasa Yunani, yakni psyche yang artinya jiwa dan soma artinya tubuh. Psikosomatofom atau psikosomatis dapat diartikan sebagai gangguan fisik yang disebabkan oleh keadaan emosi yang berlebihan dalam merespon tekanan-tekanan yang ada. Di sini saya mengalami keluhan psikosomatik atau psikosomatofom pada bagian kepala. Dengan gejala yang sering muncul pada diri saya ketika saya melakukan aktivitas yang berlebihan dan mengakibatkan kepala saya menjadi pusing. Perspektif yang mempengaruhi keseharian saya yaitu kognitif, di mana saya suka membesar-besarkan permasalahan. Hal ini membuat kepala saya semakin sakit. Ketika saya membesarkan masalah saya yang tidak berujung menemukan solusinya, sehingga untuk terapi yang saya lakukan adalah memperbaiki cara berpikir saya secara logis. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan psikosomatofom yang saya alami, perspektif yang mempengaruhi terjadinya psikosomatofom, serta solusi atau terapi yang saya lakukan untuk mengatasi psikosomatofom yang saya miliki. Perkenalkan, nama saya Ida dengan NIM 121145051 semester 3 dari Prodi Psikologi Islam. Baiklah, sebelum saya menceritakan psikosomatofom yang terjadi pada saya, sebaiknya saya akan menjelaskan apa itu psikosomatofom. Psikosomatofom berasal dari bahasa Yunani, yakni psyche yang artinya jiwa dan soma artinya tubuh. Saya mengalami keluhan berupa psikosomatofom pada bagian kepala. Dengan gejala yang saya alami, ketika saya tidak bisa mencapai target yang sudah saya tentukan, dan banyaknya tuntutan yang diberikan agar saya bisa memenuhi tuntutan tersebut, serta ketika saya mendengar ucapan seseorang yang menyinggung perasaan saya, maka saya akan kepikiran dan ditandai dengan sakit kepala atau pusing di bagian kanan. Untuk itu, saya harus lebih berpikir logis dalam melakukan sesuatu, dan saya harus memikirkan ada untung atau ruginya dari saya melakukan tersebut. Jika ada untungnya, tetap saya akan jalani. Jika tidak ada, maka saya lepaskan. Jadi, terapi yang saya lakukan adalah ketika saya tidak menargetkan sesuatu, maka psikosomatofom tersebut tidak akan terjadi kepada saya. Perspektif yang mempengaruhi keseharian saya adalah kognitif, di mana saya suka memikirkan sesuatu hal yang tidak ada untungnya. Dan pada kenyataannya, sesuatu hal tersebut tidak akan terjadi ketika saya tidak memikirkan hal tersebut. Dan terakhir, saya harus membenahi pikiran saya tanpa bernegatif thinking. Sekian dari video yang telah saya paparkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nurfajrina, semester 3 Prodi Psikologi Islam. Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan gangguan psikomatis yang saya alami dengan gejala sebagai berikut. Saya merasakan pusing di seluruh bagian kepala saya. Dengan faktor yang pertama, awal pusing disebabkan oleh badan terasa lemah, kemudian kepala terasa berat, lalu kemudian tidak bisa berkonsentrasi, merasakan mual, dan kepala saya merasa mengambang jika saat saya berdiri. Perspektif yang saya alami adalah kognitif dan juga psikoanalisa. Sehingga terapi yang harus saya lakukan adalah yang pertama, tidur secara teratur, yang kedua, pola makan secara teratur, yang ketiga, melakukan aktivitas-aktivitas positif dan tidak mengingat masa lalu, yang keempat adalah
membuat skala prioritas agar saya bisa beristirahat dan mengatur kehidupan pola hidup yang baik dan benar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Gentaria. Saya berasal dari program studi psikologi Islam semester 3. Sebelum kita mendapatkan pembahasan yang lebih dalam lagi mengenai dari apa itu psikosomatoform beserta gejala-gejala yang dialaminya, marilah kita mengetahui dulu apa sih dari pengertian psikosomatoform tersebut. Mari kita bahas pengertiannya. Psikosomatoform ialah individu yang mengeluhkan gejala gangguan fisik seperti sakit kepala, nyeri otot, ataupun di gangguan pernapasan. Saya mengalami keluhan berupa psikosomatoform pada gangguan pernapasan, yaitu batuk, pilek, maupun alergi. Dari gejala-gejala di atas, saya bisa terkena dari batuk, pilek, maupun alergi itu disebabkan oleh adanya debu. Saat saya membersihkan sebuah halaman yang terkena dari beberapa debu ataupun banyaknya debu akan menyebabkan alergi pada diri saya sendiri. Seperti saya bersin-bersin dan bisa menyebabkan mata saya memerah. Apabila saya berinteraksi dengan beberapa subjek yang mengalami gangguan seperti pernafasan berupa dari pilek maupun batuk, itu akan bisa menyebabkan saya tertular sehingga saya mudah rentan untuk mengalami hal yang sama. Perspektif yang mempengaruhi dari keseharian saya sendiri ialah psikoanalisa dan kognisi. Analisa ialah adanya gangguan di masa lalu yang pernah terjadi atau berupa seperti trauma sehingga menyalahkan dirinya sendiri terhadap apapun yang terjadi dan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan juga jika dikaitkan dengan kognisi, kognisi itu ialah pola pikir yang salah terhadap diri kita sendiri ataupun apa yang kita pikirkan sebenarnya tidak harus kita pikirkan. Contohnya itu pikiran yang tidak rasional. Seperti apa? Seperti kita suka membesar-besarkan sebuah masalah. Sehingga terapi yang saya lakukan adalah dengan menghindari akibat-akibat yang terjadi pada diri saya terhadap kecemasan, kekhawatiran, ataupun yang lainnya. Itu bisa saya lakukan agar saya bisa berpikir lebih positif lagi ke depannya. Lalu saya juga menerapkan kalau itu dari perspektif psikoanalisa ialah apa semuanya yang telah terjadi di dunia ini itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di perspektif kognisi ialah mengubah hal yang negatif menjadi hal yang lebih positif. Yang tidak perlu dipikirkan oleh diri kita sendiri jangan pernah dipikirkan. Akibatnya akan membuat diri kita menjadi reward sendiri. Dan juga kita harus bisa lebih untuk memporsirkan mana yang terbaik untuk diri kita dan mana yang tidak terbaik untuk kita. Jadi kita bisa mengambil sebuah tindakan dari suatu masalah tersebut. Dan apapun yang terjadi itu memang hanya dari pikiran kita sendiri yang bisa membuat pikiran itu menjadi ribet. Solusi yang saya lakukan ketika di pagi hari ialah saya yang pertama sebelum melakukan aktivitas saya minum air hangat maupun jahe juga. Kemudian saya juga berolahraga setiap harinya secara rutin dan saya yakin pada diri saya sendiri saya bisa sembuh dengan cara menghela nafas, tarik nafas dari 1 sampai 3 detik, kemudian hembuskan dan ucapkan saya yakin sembuh. Oke, sekian video dari saya pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharyawati. Saya semester 3 dari Prodi Psikologi Islam IAIN Pontianak. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Kesehatan Mental untuk menceritakan gejala psikosomatoform pada diri saya, bahkan serta perspektif yang saya alami. Di video ini saya akan menceritakan tentang keseharian saya pada gangguan yaitu pernafasan. Gejala yang saya alami ini yaitu radang tenggorokan beserta flu dan demam. Adapun perspektif yang mempengaruhi keseharian saya yaitu psikoanalisa, yang dimana saya sering merasa kepikiran pada suatu hal yang pernah terjadi di masa lalu saya. Di sini saya takut akan terulangnya lagi kejadian itu pada diri saya. Hal ini membuat saya merasa cemas dan kepikiran berkelanjutan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan nafsu makan saya berkurang dan kurangnya minum air putih sehingga menyebabkan kambuhnya radang tenggorokan beserta flu dan demam. Adapun solusi yang bisa saya lakukan agar radang tenggorokan saya tidak kambuh yaitu dengan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan radang tenggorokan saya kambuh, yaitu dengan mengurangi atau menghindari makanan yang berminyak berlebihan dan juga minuman dingin, karena makanan dan minuman tadi juga merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan radang tenggorokan saya itu kambuh. Sehingga ada terapi yang saya lakukan yaitu dengan merubah pola pikir dan pola hidup, saya jadi lebih bisa mengatur makan dan lebih banyak lagi minum air putih. Saya juga mengurangi makanan yang berminyak
dan minuman yang dingin. Saya juga memperbanyak waktu istirahat karena kecapean juga merupakan salah satu faktor timbulnya radang tenggorokan saya. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.